Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam semangat anak hebat. Kembali lagi bersama saya Bu Erlis dari SD Muhammadiyah Kuto Arjo. Hari ini kita akan belajar tema 1 MUPEL IPS KD 3.1. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video berikut ini. Tema 1 MUPEL IPS KD 3.1 mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Berikut adalah peta negara anggota ASEAN. Tahukah kamu mengapa organisasi ASEAN dibentuk? ASEAN adalah sebuah organisasi regional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. ASEAN dibentuk dengan berbagai tujuan, beberapa di antaranya: 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan di kawasan ASEAN. 2. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum. 3. Meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama. 4. Memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan berbagai organisasi internasional dan regional yang mempunyai tujuan yang serupa. Bagaimana ASEAN berdiri? Ya, ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di kota Bangkok, ibu kota Thailand. ASEAN berdiri berdasarkan deklarasi Bangkok yang disetujui oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Berikut adalah 5 tokoh pendiri ASEAN. Yang pertama, ada Malik, wakil dari Indonesia. Yang kedua, Tun Abdul Razak, wakil dari Malaysia. Yang ketiga, S. Rajaratnam, wakil dari Singapura. Kemudian ada Tanat Koman, wakil dari Thailand, serta Narciso Ramos, wakil dari Filipina. Oleh karena berbagai manfaat yang dirasakan oleh 5 anggota pengikut ASEAN, maka negara-negara di Asia Tenggara yang lain juga bergabung di dalam anggota ASEAN. Berikut adalah negara anggota ASEAN berdasarkan waktu bergabungnya. Yang pertama, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos dan Myanmar, serta Kamboja. Sudahkah kamu tahu karakteristik geografis negara ASEAN? Sebagian wilayah kawasan Asia Tenggara beriklim tropis dengan curah hujan yang tinggi dan suhu udara panas. Hutannya menghasilkan kayu dan rotan. Wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2 daratan. Daratan berbentuk semenanjung dan daratan berbentuk gugusan kepulauan. Mari kita simak bagaimana kondisi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di ASEAN, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Kegiatan ekonomi utamanya di bidang perindustrian. Letak Singapura sangat strategis
Saat ini Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Thailand. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Hasil pertanian ini juga yang menunjang perkembangan ekonomi negara Filipina. Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei merupakan negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Berikutnya yaitu Vietnam. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang dengan pesat. Laos. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Myanmar. Mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Dan yang terakhir adalah negara Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian, dan hasil pertanian Kamboja yang terbesar yaitu padi dan karet. Bagaimana? Sudah paham bukan dengan video yang tadi? Anak-anak, semoga dengan video pembelajaran tadi kalian dapat menambah pengetahuan tentang ASEAN. Baik, sekian video pembelajaran dari Bu Elis hari ini. Sampai berjumpa dengan video pembelajaran selanjutnya. Bu Elis akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.